Nah, sekarang baik, kita masuk ke persoalan trilogi tauhid. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Yang dimaksud dengan trilogi tauhid adalah 3 unsur yang ada di dalam tauhid. 3 unsur inti yang ada di dalam tauhid. Yang pertama adalah rububiyah. Jadi unsur rububiyah dalam tauhid maksudnya pengakuan bahwasanya sang pencipta alam semesta dan pemelihara serta penjaminnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau yang disebut rububiyah, seseorang itu mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa. Titik. Nah, itu disebut rububiyah. Kira-kira jelas tidak? Bagus. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Kalau tadi rububiyah dari kata Rob, Robbun. Rob itu pemilik, pemelihara. Robbul alamin, pemilik alam semesta. Rob, rububiyah. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta dan pemiliknya, berarti dalam tauhid kita ada unsur rububiyah. Nah, sedangkan uluhiyah itu dari kata ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Lalu yang dimaksud uluhiyah adalah pengakuan bahwasanya sang pencipta alam semesta yang esa tadi yang kita akui dalam rububiyah adalah merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang berhak disembah. Hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah. Ini disebut uluhiyah. Jadi dalam tauhidnya umat Islam harus ada unsur rububiyah dan harus ada juga unsur uluhiyah. Mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sampai di sini jelas? Baik. Yang ketiga, yang dikenal dengan istilah tauhid asma dan sifat. Artinya dalam tauhidnya umat Islam itu, di samping harus ada unsur rububiyah dan unsur uluhiyah, harus juga ada unsur asma dan sifat. Maksudnya ada pengakuan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta dan Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat-sifat yang layak dengan kesuciannya, sifat-sifat yang sempurna. Nah, jadi kalau orang udah mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah, memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dalam tauhidnya sudah mengandung unsur tauhid asma dan sifat. Ini disebut trilogi tauhid. Ini disebut trilogi tauhid. Kenapa disebut tri? Ada 3, saudara. Ini menyangkut keyakinan. Nah, sekarang bagaimana sikap ulama Asy'ari? Di sini saya istilahkan aswaja, dan sikap kalangan Wahabi terhadap trilogi tauhid ini. Nah, mari kita lihat untuk aswajanya. Di kalangan aswaja punya prinsip dan pedoman bahwa tauhid itu hanya satu, tidak berbilang. Nggak ada itu tauhid 2, tauhid 3, tauhid 4, nggak ada. Tauhid itu hanya satu yang diajarkan oleh Nabi, yaitu la ilaha illallah. Ketiga unsur di atas itu sudah masuk dalam la ilaha illallah. Kalau orang sudah menyatakan la ilaha illallah, berarti dia harus mengakui Allah itu pencipta alam semesta, ada rububiyah. Berarti dia harus mengakui kalau Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ada uluhiyah. Berarti dia harus mengakui kalau Allah itu punya nama-nama yang maha indah dan punya sifat-sifat yang sangat sempurna. Berarti sudah ada asma dan sifat. 3 unsur ini ada dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tauhid itu bagi ahlus sunnah satu, nggak ada tauhid berbilang. Nah, maka itu di sini rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat bukan ditolak oleh ahlus sunnah. Jangan salah tuduh, saudara. Jadi begitu ahlus sunnah bicara rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, tahu-tahu dituduh, oh dia udah ikut Wahabi. Belum tentu. Uluhiyah itu bukan milik Wahabi, rububiyah itu bukan milik Wahabi, asma dan sifat itu bukan milik
Wahabi itu milik umat Islam. Sementara Aswaja memahami rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu ada dalam satu kalimat tauhid la ilaha illallah yang menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Perhatikan baik-baik, garis bawahi, satu kesatuan tidak boleh dipisahkan. Lalu apa bedanya dengan Wahabi? Mari kita lihat, saudara. Kalangan Wahabi membagi tauhid menjadi tiga. Betul-betul dibagi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah. Saya minta yang di depan boleh masuk kemari. Dokter Soleh, ya itu bagus, masuk di sini karena kita pakai layar. Silakan, silakan. Sebagian bisa masuk kemari, kita pakai layar. Silakan, silakan. Ada di sebelah belakang situ masih kosong. Silakan. Ini di samping ini Dokter Soleh, samping Kiai Misbah. Silakan. Nah, jadi kita ulangi. Bagaimana Wahabi melihat ketiga ini? Wahabi membagi tauhid itu menjadi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi, saudara, dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid rububiyah, tapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Ini yang ditolak oleh ahlus sunnah. Tolong digaris bawahi. Nah, karena kemarin saya lihat ada yang nyebar video ingin menanggapi apa yang saya sampaikan tentang trilogi tauhid. Nah, terus dia mengatakan bahwa di NU juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam surat Al-Fatihah juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dianggap saya ini nggak ngerti surat Al-Fatihah. Nah, nanti kita jelaskan, saudara. Nanti kita jawab. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak menentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang saya tentang kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Ini nggak boleh. Sama seperti rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada yaitu Al-Quran, kitab-kitab suci dan seterusnya. Saudara, rukun iman walaupun disebut ada 6, tapi nggak boleh kita beriman kepada sebagian, tapi kita ingkari sebagian lainnya. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Saya nggak beriman kepada Al-Quran. Boleh nggak disebut mukmin? Mungkin mukmin 2/6. Karena dia terima 2, yang 4 dia tolak. Apa bisa disebut begitu? Nggak bisa, saudara. Kalau dia tidak menerima rukun iman secara utuh, nggak bisa dia disebut mukmin. Nah, begitu juga rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, pengucapan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian masih ada lagi puasa Ramadan dan juga zakat serta haji. Terus ada orang masuk Islam. Dia katakan cukuplah saya membaca syahadat karena saya banyak duit, saya bayar zakat. Sholat gak wajib itu. Dia tolak kewajiban sholat. Apa boleh disebut muslim? Muslim 2/5? Nggak bisa, saudara. Dia nggak bisa disebut muslim kalau nggak menerima kelima-lima kewajiban daripada rukun Islam tadi, saudara. Soal kalau dia nggak sholat, itu urusan dia dosa. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, saudara, ini bisa membatalkan keislamannya. Batal imannya kalau satu saja rukun tidak terima. Batal Islamnya kalau satu aja rukun Islam dia tidak terima. Begitu juga tauhid. Batal tauhidnya kalau satu aja ada unsur ini dia tidak terima. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sengaja saya mesti hati-hati menyampaikannya. Karena banyak orang nggak paham apa beda Aswaja sama Wahabi dalam soal trilogi tauhid. Kelihatannya sama aja. Nggak sama, saudara. Aswaja itu menerima rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai unsur yang harus ada di dalam tauhid dan tidak terpisahkan. Satu saja dipisah, batal tauhidnya. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Beda dengan kalangan Wahabi. Kita urai. Mari kita urai, saudara. Kita lihat di sini apa sih yang dijadikan dalil oleh kalangan Wahabi ini tentang trilogi tauhidnya. Antara lain, saya sebutkan antara lain surat Az-Zumar ayat 3 dan 38. Di ayat 3, saudara, Allah menceritakan tatkala orang-orang musyrik yang menyembah berhala diajak oleh Nabi untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala,
Maka mereka berkata kepada Nabi, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya kami tidak menyembah mereka, ma na'buduhum. Kami enggak sembah itu berhala-berhala, illa melainkan liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi artinya menurut kalangan Wahabi, berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi udah kenal Allah. Dia sebut Allah, ilallah. Berarti mereka sudah mengakui Allah itu sebagai Tuhan, pencipta semesta alam. Hanya saja di dalam menyembah Allah mereka mempersekutukan Allah, menciptakan berhala-berhala sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini hujahnya orang-orang kafir kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini dijadikan hujah oleh orang-orang Wahabi. Berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi itu punya tauhidur rububiyah. Mereka ahli tauhid rububiyah. Tapi mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah, begitu juga saudara di ayat ke-38. Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam ayat ini, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Hei Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka itu para penyembah berhala, man khalaqas samawati wal arda, siapa menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, niscaya pasti mereka akan menjawab Allah. Nah, jadi orang Wahabi lebih yakin lagi, berarti orang musyrik di zaman Nabi kenal Allah dan mengakui Allah itu yang menciptakan alam semesta. Hanya mereka mempersekutukan Allah dalam penyembahan. Oleh karenanya mereka patut disebut ahli tauhid rububiyah, karena ada rububiyahnya mereka akui. Cuman saat menyembah Allah, mereka nggak punya tauhid uluhiyah. Ini yang jadi persoalan di sini ya ikhwan. Yang jadi persoalan, orang-orang musyrik ini disebut ahli tauhid. Ini jadi persoalan serius bagi ahli sunnah. Nggak sembarangan. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Jadi surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tadi menginformasikan kepada kita bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi mengakui akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Kalau begitu, saudara, mereka adalah ahli tauhid rububiyah dalam pandangan Wahabi. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tersebut juga menginformasikan bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi masih tetap mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah, kita sepakat dengan Wahabi, mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Oke, kita sepakat. Tapi kalau mereka disebut ahli tauhid rububiyah, ini persoalan serius karena digarisbawahi oleh Aswaja. Bagaimana kafir disebut ahli tauhid? Ini nggak pernah terjadi. Di zaman ulama salaf kita, orang kafir disebut ahli tauhid, walaupun yang dimaksud hanya tauhid rububiyah. Kira-kira jelas tidak? Ini pelajaran akidah agak ngejelimet sedikit, tapi makanya mesti fokus. Nah, ini perhatikan, tolong fokus betul ini pelajaran ya kawan. Ini yang kita tolak. Nah, jadi jangan dipelintir. Ini ustadz-ustadz Wahabi ini di YouTube dipelintir, seolah-olah yang saya tentang Habib Rizik nggak mengakui rububiyah, Habib Rizik nggak mengakui uluhiyah, Habib Rizik nggak mengakui asma dan sifat. Kalau saya nggak akui, saya udah kafir. Itu kalau nggak ngakui tiga-tiganya udah kafir pangkat 3 itu. Jangan, bukan itu. Saya tidak menentang uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat bagi Allah. Yang saya tentang kalau rububiyah dan uluhiyah dipisah. Akibatnya begini. Ini yang kita tolak. Nggak bisa. Orang kafir disebut ahli tauhid, tunggu dulu saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah sekarang mari kita lihat lagi. Nah sekarang ini implikasi hukum kepada orang musyrik disebut ahli tauhid. Nah sekarang bagaimana implikasinya terhadap muslim yang bukan Wahabi? Mari kita lihat. Kita nih Asy'ari. Asy'ari mengakui akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Betul? Menurut Wahabi, kita ini Aswaja, Asy'ari adalah ahli tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, kita diakui nih sebagai ahli tauhid. Kita semua diakui sebagai ahli tauhid. Tapi tauhid apa? Rububiyah dan uluhiyah. Nah sekarang Wahabi
melihat bagaimana akidahnya kaum Asy'ari. Asy'ari tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya kaki, punya betis, punya wajah, punya mata, serta duduk, lari, naik, turun dan tertawa seperti makhluk. Asy'ari nggak ngakui itu. Nah, menurut kalangan Wahabi, kalau Asy'ari tidak mengakui ini semua, berarti kaum Asy'ari ingkar terhadap sifat Allah. Karena Allah yang menyebut dalam Al-Quran, Yadullah, tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Ainullah, mata Allah, berarti Allah punya mata. Kenapa kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah? Kalau kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah, berarti kaum Asy'ari termasuk kaum mu'attil. Apa itu mu'attil? Yang meniadakan sifat Allah. Kita disebut mu'attil. Saudara, disebut kelompok yang meniadakan sifat Allah. Sehingga menurut mereka, kita ini Asy'ari, saudara, yang tidak mengakui tentang isbatnya tangan, kaki, wajah, muka bagi Allah, kita disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Kesimpulannya apa? Kita bukan ahli tauhid. Aswaja nih Asy'ari bukan ahli tauhid, saudara. Walaupun maksudnya bukan ahli tauhid asma dan sifat. Dari segi rububiyah, uluhiyah mereka akui, kita saudara mereka, kita ahli tauhid. Tapi dari segi asma dan sifat, kita dibilang bukan ahli tauhid. Ini yang membingungkan umat, saudara. Orang kafirnya dibagi dua, adalah kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Yang muslimnya dibagi dua juga, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Ini saya mau tanya ini pembagian semacam ini ulama salaf yang mana yang buat? Saya mau tanya saudara, terus terang. Kafir dibagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Muslim juga dibagi dua, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Saya tanya, bingung nggak? Kalau aswaja simpel saudara, kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah, nggak melakukan kufrun bawah, dia muslim, dia ahli tauhid, titik. Saudara, kalau dia dia terima rububiyah, tapi dia tidak terima uluhiyah, tetap kafir. Dia bukan muslim, kafir. Oh, dia menerima rububiyah, dia menerima uluhiyah, tapi dia nisbahkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir, selesai. Enggak ada itu bagi-bagi. Muslim ada dua, muslim ahli tauhid, muslim bukan ahli tauhid. Orang kafir bagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Nah, ini istilah-istilah semacam ini merupakan al-bid'atul kubra, bid'ah yang terbesar sepanjang sejarah daripada umat Islam, saudara. Nah, jadi jangan kalangan Wahabi cuma cerita bid'ah, tawasul bid'ah, tabarruk bid'ah, ziarah kubur bid'ah, memperingati maulid bid'ah, memperingati Isra Mi'raj bid'ah, marhabanan bid'ah. Semua mereka sebut bid'ah. Ini yang mereka lakukan super bid'ah. Ya bersihkan dulu dong ini, jangan nuduh-nuduh orang dulu, jangan menudingkan tangan kita ke saudara-saudara kita sendiri dengan menyebut ahli bid'ah, sementara mereka memelihara al-bid'atul kubra, ini bid'ah terbesar dalam akidahnya umat Islam, menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Kira-kira jelas tidak? Ya, kadang-kadang memang ceramahnya, belajarnya mesti ditekan-tekan juga. Kadang-kadang mesti lembut, tapi kadang-kadang mesti ditekan juga sekali-sekali. Biar terpatri di benak kita dan di hati kita, insya Allah. Jadi kesimpulannya apa trilogi Tauhid Wahabi? Mari kita lihat saudara. Ini saya hanya ingin menyoroti sisi berbahayanya dari trilogi Tauhid ini. Kaum musyrikin, karena mengakui adanya Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, walaupun tidak menyembah Allah, maka disebut ahli Tauhid Rububiyah. Sedangkan aswaja, walaupun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi karena tidak mengakui bahwa Allah punya sifat seperti makhluk, maka aswaja disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Yang musyrik disebut ahli tauhid, yang muslim disebut bukan ahli tauhid. Artinya di sini terjadi pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid. Ini metodologi akidah macam apa yang seperti ini, saudara? Kita kalau mau bicara metodologi itu harus lurus, tegak lurus, tidak bias, tidak bahaya. Ini berbahaya bagi akidah umat Islam di seluruh dunia, ya ikhwan. Nah, jadi konsep pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid, saudara, ya ini adanya cuma di Wahabi.
Liberal aja nggak punya, saudara. Liberal itu udah super bahaya, nggak punya. Nah, ini kita saling koreksi. Jadi saya di sini, saudara, bukan ingin menjatuhkan Wahabi, tapi saya ingin memberikan pemahaman kepada saudara-saudara saya yang ada di Wahabi. Ayo kita dialog baik-baik. Ayo kita duduk sama-sama. Jangan kau teriak-teriak di YouTube, menyesat-nyesatkan Asy'ari, mengkafir-kafirkan Asy'ari. Saudara, tunggu dulu. Kalau kita mau buka-bukaan, kita bisa buka. Ini kita buka sekarang buat umat. Kan yang begini-begini umat banyak nggak tahu, saudara. Umat nggak tahu yang begini-begini, saudara. Sebab ini bukan pelajaran tabligh akbar, bukan. Ini kalau kita mau kaji, ini kuliah di universitas, saudara. Nah kan ini jamaahnya jamaah tabligh. Nah kalau udah jamaah tabligh akbar, kadang-kadang disuntik pelajaran kuliah setengah mati Profesor Baharud. Nah, jadi kira-kira jelas tidak? Yang begini karena tidak dilemparkan tabligh akbar, umat gak paham, umat mesti tahu. Jangan umat cuma pasrah terima di bid'ah-bid'ahin, saudara. Umat maulid di bid'ah, oh iya, aneh ahli bid'ah, aneh ini nggak bisa jawab. Nggak taunya yang ngatain super bid'ah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi kita ajak, ayo pada mereka, yuk kita bersaudara, kita duduk. Punya akidah begini, saya punya akidah begini, apa boleh kita saling mengkafirkan? Sampai hari ini tidak ada seorang Asy'ari pun, Ahlus Sunnah pun yang mengkafirkan Wahabi. Nggak ada, saudara. Kita ini Ahlus Sunnah tidak mudah mengkafir-kafirkan orang. Seluruh komponen aliran yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah itu Khawarij, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Syiah, apakah itu Qadariyah, apakah itu Jabariyah, apakah itu Murji'ah, saudara, tidak ada satupun yang dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah hanya mengatakan mereka firqatun dhallah mudillah, mereka firqah yang sesat dan menyesatkan, sehingga harus diluruskan, tidak boleh dikafirkan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Saya akan buktikan, bukan sekedar fitnah, bagaimana Ibn Taimiyah sebagai tokoh panutan kaum Wahabi dalam kitab Minhajus Sunnah, dalam cetakan lama juz 2 halaman 62, dalam cetakan baru berubah halamannya. Tatkala bicara tentang sederetan ulama aswaja seperti Imam As-Sahrawardi, Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, saudara, apa dikatakan oleh Ibn Taimiyah? Perhatikan baik-baik ungkapannya. Beliau mengatakan, dakhalu fi ba'dil batil al-mubda wa akhraju min at-tauhid ma huwa minhu ka tauhidil uluhiyah wa itsbati haqa'iq asma'illah wa lam ya'rifu min at-tauhid illa tauhid ar-rububiyah wa huwa al-iqrar bi anna Allah khaliqu kulli syai' wa hadha at-tauhid kana yuqirru bihi al-musyrikun alladziina qala Allah anhum wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ini ucapan dan tulisan Ibn Taimiyah dalam kitabnya. Beliau mengatakan dahulu, ini ulama-ulama aswaja yang tadi itu, Imam Razi, Imam Al-Amidi dan lain sebagainya, saudara, dahulu mereka sudah masuk fi ba'dil batil mubda, di dalam kebatilan yang baru, yang mengada-ngada. Wa akhraju minat tauhid, dan mereka-mereka ini telah mengeluarkan daripada tauhid ma huwa minhu, apa-apa yang merupakan bagian dari tauhid itu sendiri. Jadi tauhid itu dipilah-pilah, ada bagian tauhid yang dikeluarkan. Ka tauhidul uluhiyah, seperti tauhid uluhiyah wa itsbat haqa'iq asma'illah, dan tauhid asma wa sifat. Ini itsbat haqa'iq asma'illah, yang dimaksud adalah tauhid asma dan sifat. Nah, sehingga apa? Ibn Taimiyah berani mengatakan, Imam Sahrawardi, Imam Razi, Imam Al-Amidi, walam yarifu minat tauhid. Mereka semua tidak tahu tentang tauhid, illa tauhidur rububiyah, kecuali cuma tauhid rububiyah saja. Apa itu tauhidur rububiyah? Al-iqrar bi annallaha khaliq kulli syai', yaitu meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta daripada segala sesuatu. Kemudian Ibn Taimiyah mengatakan, wa hadza tauhid, tauhid rububiyah semacam ini yang diikuti oleh Imam Sahrawardi, Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, ini imam-imam aswaja, saudara. Kana yuqirru bihil musyrikun, itu merupakan tauhid yang dianut oleh orang-orang musyrik.
Yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Beliau membawa surat Az-Zumar ayat ke-38 yang tadi kita bahas. Nah, jadi kita tidak menuduh, saudara. Nah, Ibn Taimiyah pernah mengungkapkan bahwa imam-imam aswaja cuma tauhidul rububiyah saja. Nah, seperti tauhidnya orang musyrik. Jadi tauhid aswaja diserupakan dengan keyakinan musyrikin. Kira-kira jelas tidak? Ini bahaya, saudara. Nah, kalau sekelas Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, tauhidnya disetarakan, disejajarkan dengan keyakinannya orang musyrik, bagaimana yang hadir di sini yang awam? Ini nggak main-main. Ini Imam Ar-Razi, saudara. Ini Imam Al-Amidi. Ini ulama-ulama besar, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sebagai koreksi. Nah, walaupun pada akhirnya sebagaimana dikatakan saudara oleh Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah qad raja'a 'an takfir fi akhir umri, bahwa Syekh Ibn Taimiyah di akhir daripada hidupnya telah kembali daripada sikap takfir, menarik diri. Jadi semua sikap yang diucapkan mengkafir-kafirkan kelompok lain, dia insafi, dia sadari, dia sesali. Nah, tapi sayang, sungguh tak sayang, ungkapan-ungkapan beliau yang telah tersebar luas di aneka ragam kitab, yang dicetak ulang di mana-mana, itu yang lebih banyak diikuti oleh para pengikut Wahabi ketimbang pendapat-pendapat setelah insaf dan sadarnya Ibn Taimiyah. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Kita bicara apa adanya. Maka itu di sini saya bukan ingin menyerang Ibn Taimiyah, apalagi setelah kita dengar beliau itu raja'a anit takfir. Bukan hak kita untuk menyerang, menjelek-jelekannya, saudara. Tapi ini harus disampaikan kepada pengikut, pengagum Ibn Taimiyah, bahwa orang yang kau panuti, orang yang kau ikuti, orang yang kau kagumi, tidak seperti yang kau bayangkan begitu mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Kalaupun itu tercantum dalam kitabnya, itu merupakan pendapat qadim, pendapat lamanya yang sudah ditinggalkan, dan dia sudah memperbaharui daripada pendapatnya. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Nah, baik. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Wahabi memanipulasi hujjah. Jadi dalam salah satu rekaman yang disebarkan di YouTube, nah, mereka bercerita bahwa trilogi tauhid itu ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Jadi mereka mengatakan dalam surat Al-Fatihah ini sudah ada itu tauhid yang 3 tadi. Ada tauhidul uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Lihat, di sini ada Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu bagian daripada asma Allah, nama Allah. Nah, begitu juga lihat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta. Kemudian di situ ada Iyyaka na'budu, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Berarti di sini ada tauhid uluhiyah. Nah, sekarang kalau uluhiyah ada, rububiyah ada, asma dan sifat di dalam surat Fatihah ada, kenapa harus diingkari? Nah, ini yang memprotes saya gagal paham. Dia pikir saya mengingkari rububiyah. Dia pikir saya mengingkari uluhiyah. Dia pikir saya mengingkari asma dan sifat bagi Allah. Saya tidak ingkari itu. Yang saya ingkari, kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah sehingga orang kafir disebut ahli tauhid. Itu yang saya ingkari. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudara. Baik. Kita pakai ayat ini. Ayat ini surat Al-Fatihah justru hujatan lana. Saudara, ini justru hujah bagi kita. Bukan hujah atas kita. Mana buktinya? Mari kita lihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah berprinsip, saudara, bahwa kalimat tauhid hanya satu, yaitu la ilaha illallah.
yang di dalamnya mengandung unsur rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat yang menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipilah, tidak boleh dipisahkan. Kita buktikan di dalam surat Al-Fatihah ini, ya ada tauhid rububiyah, ya ada uluhiyah, ya ada asma dan sifat. Yang jadi pertanyaan, apakah ketiganya ini dipilah oleh Allah? Apa ada pemilahan dengan penyebutan ini trilogi tauhid? Enggak ada, saudara. Maka itu ada pertanyaan sekarang. Yang pertama, saya ajukan pertanyaan. Apa boleh orang mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin tapi tidak menyembahnya? Boleh tidak? Di dalam ayat ini kita diminta mengakui Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengakui Allah sebagai Rabb, rububiyah. Tapi jangan lupa, saudara, di ayat-ayat yang selanjutnya kita dituntut menyatakan Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah aku ibadah. Hanya kepada Engkau aku menyembah. Artinya apa? Pengakuan Rabbul Alamin diikat oleh Allah. Wajib kita menyembah Rabbul Alamin tadi. Kira-kira jelas tidak? Ada pemilahan dalam surat Al-Fatihah. Ada pemilahan, oh kalau mengakui Rabbul Alamin, kalau nggak menyembah Allah, nggak apa-apa. Itu ahli tauhid Rabbil Alamin. Ada begitu, saudara? Nggak ada. Jadi siapa yang mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, wajib nyatakan kepada Allah, Iyyaka na'budu. Aku hanya menyembah Engkau ya Allah. Nah begitu juga tauhidul asma wa sifat. Di sini ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saudara, ada Maliki Yaumiddin. Saudara, kita mengakui Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Saudara, pertanyaannya, apa boleh orang yang mengakui Allah sebagai Rahman dan sebagai Rahim tapi tetap mempersekutukannya? Boleh tidak? Boleh, saudara. Nah kalau mereka mempersekutukan Allah, apa boleh disebut ahli tauhid? Nggak bisa. Siapa yang mengakui Allah sebagai Rahman, Allah sebagai Rahim, wajib dia nyatakan di hadapan Allah, Iyyaka na'budu. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi kalau kalangan Wahabi pakai surat Al-Fatihah sebagai dalil, saudara, ini salah alamat, gagal paham. Manipulasi hujah, korupsi dalil. Enggak tepat. Justru surat Al-Fatihah ini dalil kami. Bahwa dalam surat Al-Fatihah Allah rangkai jadi satu, saudara. Enggak, Allah enggak bisa. Harus mengakui Rabbul Alamin. Harus mengakui Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Dan wajib hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi saya mau tanya, kalau begitu kita menentang rububiyah tidak? Menentang uluhiyah tidak? Menentang asma dan sifat bagi Allah tidak? Yang kita tentang pemilahan. Jangan dipilah-pilah, jangan. Nanti kalau tauhidnya dipilah-pilah, nanti rukun imannya dipilah-pilah juga. Nanti ada orang mukmin 1/6 karena cuma beriman sama satu rukun saja. Nah, nanti kalau dia berimannya sama 2 rukun, orang mukmin 2/6. Nanti ada mukmin 3/6, ada mukmin 4/6, ada mukmin 5/6, ada mukmin full 6/6. Kacau itu, saudara. Nanti begitu juga muslim, harus terima 5 rukun Islam. Nah karena dia terimanya syahadat doang, yang 4 enggak, oh itu muslim juga, enggak boleh disebut kafir katanya. Itu ahli tauhid. Ahli tauhid rububiyah. Berarti apa? Muslim 1/5. Nah, nanti kalau dia terima 2 rukun, muslim 2/5. Kalau terima 3 rukun, muslim 3/5. Kalau terima 4 rukun, muslim 4/5. Kalau terima 5 rukun, full 100%, muslim 5/5. Nggak bisa, sudah begitu juga tauhid. Nggak ada tauhid 1/3, tauhid separuh. Nggak ada. Nggak ada, cuma tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nggak bisa. Siapa yang memiliki tauhidul rububiyah wajib diikat dengan tauhidul uluhiyah. Dan wajib dia mengakui tentang sifat-sifat Allah yang maha mulia. Ini menjadi satu kesatuan, gak boleh dipisahkan. Dan lucunya Wahabi ini bawa-bawa NU. NU juga ngakuin uluhiyah rububiyah. NU itu madhabnya Asy'ari. FPI juga madhabnya Asy'ari. Jadi kalau NU dalam pelajarannya ada mengupas soal uluhiyah rububiyah, yang gak usah kaget. Emang kita mengakui kok. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma dan sifat. Yang kita tolak bukan uluhiyahnya, bukan rububiyahnya, bukan asma dan sifatnya. Yang kita tolak pemilahannya. Kira-kira jelas tidak?
Paham semua? Alhamdulillah. Nah, jadi berikutnya. Jadi dengan demikian artinya rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipilah dan tidak boleh dipisah. Jadi kalau surat Al-Fatihah dijadikan dalil untuk memilah antara rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, itu namanya manipulasi hujah. Yang berikutnya, Wahabi korupsi dalil. Loh, kenapa korupsi dalil? Karena tadi surat Az-Zumar ayat 3 dia potong. Cuman dia sebutkan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mestinya baca dong ayatnya secara utuh. Mari kita lihat ayatnya secara utuh, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi ad-dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kita semua. Apa kata Allah? Ingatlah. Hanya kemuliaan Allah lah agama yang bersih. Bersih dari syirik. Yaitu agama Islam. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka. Maksudnya tidak menyembah berhala-berhala. Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Catat, saya beri huruf besar itu sudah. Jadi orang yang mengatakan kami juga menyembah Allah, ini berhala-berhala cuma wasilah aja supaya lebih dekat kepada Allah. Allah katakan mereka kadzibun kafar. Mereka pendusta yang sangat ingkar. Saudara, artinya apa? Ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa orang-orang musyrik tadi pembohong, ngaku-ngaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, cuman berhala buat deketin diri kepada Allah. Mereka bohong. Allah yang nyatakan mereka bohong, bukan sekedar bohong, kafar. Mereka itu sangat ingkar. Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah menyatakan mereka pendusta, berarti iman mereka diakui gak? Berarti tauhid mereka diakui gak? Allah gak akui mereka sebagai ahli tauhid. Bahkan Allah menyatakan mereka pendusta, bohong. Mereka sangat ingkar, mereka bukan ahli iman. Mereka bukan mukmin. Bukan. Nah, jadi perhatikan itu baik-baik, saudara. Nah, kok Allah menyatakan dalam ayat mereka ini pendusta. Artinya bukan ahli iman, bukan ahli tauhid. Wahabi bilang mereka ahli tauhid. Rububiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya ajak semua Wahabi, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita baca ayat Al-Quran secara utuh, jangan separuh-separuh. Jangan sekali-kali kalau Allah sudah mengingkari iman mereka, mengingkari tauhid mereka, bahkan Allah memberikan kesaksian bahwa mereka pendusta yang sangat ingkar, jangan coba-coba kita sebut mereka sebagai ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid macam apapun nggak boleh disematkan kepada mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau baca Quran jangan dikorupsi. Korupsi dalil lebih bahaya dari korupsi duit. Benar, saudara. Korupsi duit orang cuma dosa. Kalau korupsi dalil sesat menyesatkan. Bukan hanya sekedar dosa, saudara. Jangan. Kita mesti hati lihat ayat Al-Quran. Baik, lanjut. Nah, Az-Zumar ayat yang berikutnya, saudara. Wahabi gagal paham. Jadi manipulasi hujah, korupsi dalil, akhirnya gagal paham. Ya, jelas gagal dong kalau ayat dipotong-potong. Kalau ayat dipahami secara tidak utuh, nanti akan mengantarkan kepada kegagalan paham. Mari kita lihat. Wahabi tadi hanya pakai awal ayat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jadi kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tadi Wahabi berhenti sampai di sini.
Seolah-olah orang musyrik itu mengakui tauhidur rububiyah, saudara. Tapi baca selanjutnya. Berikutnya Allah katakan kepada Nabi, "Qul," katakan ya Muhammad. Jawab, bantah mereka. Gak main-main itu, saudara. Allah suruh jawab. Hei Nabi, jangan diam. Jawab. Bantah mereka. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan kepada mereka, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhalamu itu bisa menghilangkan kemudaratan tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau kalau Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu bisa menahan daripada rahmat tersebut? Allah suruh Nabi bantah. Artinya apa? Saudara, Allah menjelaskan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka ini pendusta. Ngaku-ngaku Allah pencipta alam semesta. Katanya mereka beriman. Mana bukti imannya? Kalau mereka beriman kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, ya sembah Allah dong. Jangan sembah berhala. Makanya Allah kabarkan kepada Nabi, mereka ini bohong, mereka ini pendusta, mereka bukan ahlul iman, mereka bukan ahli tauhid. Walaupun mereka mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, mengakui Allah sebagai Rabbus Samawati wal Ard. Qul, jawab ya Muhammad, bantah mereka, jangan biarkan mereka. Bahkan di akhir ayatnya, qul, jawab lagi kepada mereka ya Muhammad, qul hasbiyallah, katakan hasbiyallah, cukup Allah bagiku, alaiki yatawakkalul mutawakkilun. Saya mau tanya, mereka ngaku beriman. Terus Nabi diperintahkan Allah untuk bantah mereka. Berarti mereka beriman tidak? Berarti mereka punya tauhid tidak? Kalau mereka beriman, Nabi nggak disuruh bantah, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi kalau baca ayat, baca yang lengkap. Saudara, jangan baca separuh. Nah, jadi sekali lagi, saya ulangi. Kaum Aswaja Asy'ari tidak menentang soal adanya rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam pelajaran NU, dalam pelajaran FPI, dalam kitab-kitab ulama Asy'ariyah ada penjelasan tentang rububiyah, tentang uluhiyah, saudara. Tapi mereka tidak memilahnya. Yang pertama kali memilah tauhid menjadi 3, ada uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, adalah Ibn Taimiyah di abad ke-8 Hijriyah. Sebelum munculnya Ibn Taimiyah, tidak ada satupun ulama mengatakan tauhid dibagi 3. Enggak ada. Nah, tapi kalau dalam tauhid dijelaskan, ulama menjelaskan, apa sih itu tauhid? Oh, dalam tauhid itu harus mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabbul Alamin, harus mengakui Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, harus mengakui kalau Allah itu punya nama yang maha indah, harus mengakui kalau Allah itu punya sifat-sifat yang sempurna. Itu pembahasan di dalam tauhid. Itu inti daripada ajaran tauhid. Tapi bukan berarti tauhid dipilah-pilah sehingga orang kafir disebut ahli tauhid. Na'udzubillah min dzalik.